Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahiwardana dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Angkatan 2017. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang K3L atau Keselamatan dan Keamanan Kerja Lapangan yang nantinya akan kita terapkan selama kegiatan praktikum di Laboratorium Teknik Mesin. K3L sendiri berfungsi untuk menjaga diri kita dari bahaya-bahaya yang kemungkinan akan terjadi di laboratorium teknik mesin, seperti terkena serpian-serpian beram, kejatuhan atau tersandung benda-benda dari besi dan beratnya cukup berat, dan lain sebagainya. Nantinya akan dijelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan selama menjalani kegiatan praktek di laboratorium teknik mesin. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung kecepatan potong dan putaran pada mesin bubut. Mengetahui berapa kecepatan potong yang akan kita gunakan adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan hasil produksi yang baik. Baiklah, berikut video penjelasannya. Ya, kita masuk ke materi K3L dan rumus hitung kecepatan putaran mesin bubut. Ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan selama kita berada di laboratorium teknik mesin. Nah, kegiatan apa saja sih yang harus kita lakukan? Yaitu kegiatan yang harus dilakukan terkait penerapan K3L pada saat proses pembubutan diantaranya adalah yang pertama menggunakan pakaian kerja, yang kedua menggunakan kacamata pengaman atau safety glass, yang ketiga menggunakan sepatu kerja, yang keempat menggunakan alat penarik beram. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Untuk yang ini, gambar yang ini contoh menggunakan alat penarik beram. Kenapa sih kita harus menggunakan alat penarik beram? Yaitu supaya ketika kita mengambil serpihan-serpihan sisa dari pemotongan pembubutan, tangan kita tidak terluka karena kita mengambilnya dengan sebuah alat bantu. Alat ini sendiri bisa berupa sebuah tang atau gunting, sehingga kita saat menariknya itu tidak langsung terkena beramnya itu sendiri. Lalu untuk yang kedua, kita menggunakan sepatu kerja. Nah, sepatu kerja ini dibuat khusus dari sepatu-sepatu lainnya. Kenapa kita harus menggunakan sepatu kerja? Karena di dalam sepatu kerja ini, di ujungnya ini, di ujung sebelah sini nih, terdapat sebuah besi. Tujuannya untuk melindungi kaki kita dari terkena benda-benda yang jatuh. Atau kita nanti, biasanya kan kalau di lab kita sering jalan-jalan kemana gitu ya. Dan suka ada di bawahnya itu benda-benda yang terbuat dari besi dan berat. Kalau kita pakai sepatu yang biasa aja, saat kita terkena besi itu, nanti kita langsung terkena kaki kita. Tidak ada pelindungnya. Sedangkan kalau sepatu kerja ini, karena di ujungnya ada besinya, jadi ketika kita terkena benda yang keras, kaki kita tidak langsung kena besinya. Melainkan si besi itu akan terkena dulu ke bagian ujung sepatunya yang ada besinya. Sehingga kaki kita tidak mudah cedera. Dan apabila kalau kita pakai sepatu ini, kalau ada benda yang jatuh, terus kena sepatu kita, itu juga akan menahan benturannya. Lalu yang ketiga adalah kita menggunakan kacamata pengaman. Ini contoh gambarnya. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan kacamata pengaman? Tujuannya adalah untuk melindungi mata kita dari beram-beram yang istilahnya terbang gitu dari proses pembubutan. Kan biasanya kalau kita membubut itu kan serpian-serpian sisanya itu kan terlempar gitu ya. Ada yang terlempar ke bawah dan ada yang terlemparnya persis mengenai mata kita. Kita menggunakan kacamata ini supaya serpian-serpian itu tidak masuk ke mata kita, sehingga kita dapat dengan mudah melihat proses kerja dari pembubutan yang kita lakukan dan tidak terganggu oleh serpian-serpian beram yang masuk ke mata kita. Nah, yang keempat adalah kita menggunakan pakaian kerja seperti ini, atau yang biasa kita sebut dengan PDH. Kenapa sih kita harus menggunakan pakaian kerja? Tujuannya adalah supaya beram-beram yang terkena baju kita itu
tidak mudah menempel karena bahan pakaian kerja itu dibuat khusus supaya tidak menempel. Dan kalaupun dia menempel pada baju, itu dibersihkannya cukup mudah. Dan juga supaya untuk membedakan ketika kita melakukan pencucian baju. Biasanya baju yang pakaian kerja ini saat dicuci itu dipisahkan dengan baju-baju lainnya. Supaya ketika dicuci tidak merusak baju-baju lain. Selanjutnya, ini adalah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan selama kegiatan praktek di laboratorium teknik mesin. Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada saat proses pembubutan diantaranya adalah menempatkan peralatan kerja yang tidak aman, meninggalkan kunci cekam pada mulut pengencang cekam mesin setelah melepas benda kerja, berkerumunan di sekitar mesin bubut tanpa alat pelindung, membiarkan air pendingin dan tatal atau bram berserakan di lantai, menggunakan sarung tangan pada saat melakukan pembubutan, dan membuang tatal atau bram bersamaan dengan jenis sampah lainnya. Ini adalah gambar-gambarnya. Nah, yang pertama menempatkan peralatan kerja yang tidak aman. Kita bisa lihat dari gambar ini, barang-barang peralatan kerjanya berceceran di atas mesin bubut. Nah, ini tidak boleh. Karena kalau kita taruhnya seperti ini, akan mengganggu proses pembubutan yang kita kerjakan. Kenapa bisa mengganggu? Karena kalau kita menaruhnya seperti ini, pergerakan kita jadi terbatas. Dan ada kemungkinan benda-benda ini akan jatuh atau mengenai sisi pahatnya, sehingga proses pembubutannya tidak berjalan dengan baik. Dan bisa jadi melukai si pengguna mesin bubut ini karena bendanya jatuh ke bawah. Atau bisa juga merusak hasil dari proses pembubutan. Lalu yang kedua, ini meninggalkan kunci cekam pada mulut pengencang cekam setelah melepas benda kerja. Kenapa ini tidak boleh dilakukan? Nah, ini adalah kuncinya nih. Kan kalau kita naruhnya seperti ini, seumpamanya kita melakukan pengerjaan kan, mesin kita nyalakan. Ketika mesin ini menyalakan, otomatis bubut ini akan berputar. Kalau bubut ini berputar ketika masih ada kunci cekamnya di sini, maka kunci cekam ini berpotensi besar akan terlempar keluar, atau bisa kita sebut dengan mental gitu. Nah, kalau kita ini mental, karena ini kecepatannya tinggi, bisa jadi daya lemparnya itu sangat kencang gitu. Dan ini sangat berbahaya apabila ini bisa terkena oleh orang-orang yang ada di sekitar pengerjaan mesin bubut. Nah, makanya ini tidak boleh dilakukan. Ini yang ketiga nih. Berkerumunan di sekitar mesin bubut tanpa alat pelindung. Nah, ini kenapa juga tidak boleh? Karena ketika kita mengerjakan proses pembubutan, pasti ada serpian-serpian sisa yang berceceran kemana-mana. Tidak semuanya langsung ke bawah. Ketika kita berkerumun seperti ini, dan tidak menggunakan alat pelindung, maka akan berbahaya bagi kita. Serpian-serpian itu akan langsung mengenai kulit kita, dan itu sangat berbahaya karena bisa melukai kulit-kulit kita. Selanjutnya, membiarkan air pendingin dan tatal atau bram berserakan di lantai. Ini juga tidak boleh karena kalau orang lewat di sini nih, selain ini nanti akan licin, membuat orang bisa terpeleset dan jatuh. Dan kalau ini jatuh dan posisinya ada bram-bram ini, langsung bisa mengenai kulit orang yang jatuh itu, sehingga dapat melukai si orang yang jatuh tersebut. Selanjutnya, menggunakan sarung tangan pada saat melakukan pembubutan. Nah, ini adalah salah satu hal juga yang kenapa tidak boleh, karena ketika kita menggunakan sarung tangan, daya sensitivitas dari tangan kita terhadap material atau proses pembubutan ini menjadi berkurang, sehingga kita tidak dapat menghitung atau mengira-ngira secara presisi dan tepat. Misalnya, ketika kita ingin memastikan apakah benda ini sudah halus atau tidak, maka kalau kita pakai sarung tangan, kita tidak akan berasa benda itu sudah halus atau belum. Dan ketika kita menggunakan alat ukur seperti ini, ada kemungkinan tangan kita menjadi licin, dan saat kita menjepit benda kerja ini tidak presisi. Selanjutnya, membuang tatal atau bram bersama jenis sampah lainnya. Ini juga tidak boleh, karena nanti ketika ini dibuang keluar ke tempat pemilahan sampah selanjutnya, nanti akan merugikan orang-orang yang akan memilah sampah tersebut, karena bisa melukai orang-orang itu.
Nah, selanjutnya adalah kecepatan potong atau cutting speed. Yang dimaksud dengan kecepatan potong adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman menghasilkan total dalam satuan panjang per waktu. Bisa meter per menit atau feet per menit. Pada gerak putar seperti mesin bubut, kecepatan potongnya adalah keliling lingkaran benda kerja atau V kali D dikalikan dengan putaran atau N. Dengan kata lain, rumusnya adalah CS sama dengan V kali D kali N, meter per menit. Dengan keterangan adalah D itu diameter benda kerja, satuannya milimeter. N itu putaran mesin atau benda kerja, yang satuannya adalah putaran per menit atau bisa kita bilang RPM. Dan V itu adalah nilai konstanta, yaitu 3,14. Ini adalah kecepatan putaran mesin bubut. Nah, yang dimaksud dengan kecepatan putaran mesin bubut adalah kemampuan kecepatan putaran mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Maka dari itu, untuk mencari besarnya putaran mesin yang sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kecepatan potong dan keliling benda kerjanya. Mengingat nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku, maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan adalah putaran mesin atau benda kerjanya. Dengan demikian, rumus dasar untuk menghitung putaran mesin bubut adalah CS sama dengan V kali D kali N meter per menit. Atau bisa kita ganti juga rumusnya adalah N sama dengan CS kali V kali D RPM. Kenapa kita menggantinya dengan N? Karena N itu sendiri adalah putaran mesin bubut, sehingga nilainya itu kita balik. Jadi N sama dengan CS per V kali D RPM. Karena satuan kecepatan potong dalam meter per menit, sedangkan satuan diameter benda kerja dalam milimeter, maka satuannya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan nilai kecepatan potongnya dengan angka 1000 mm. Maka rumus untuk putaran mesin menjadi N sama dengan 1000 kali CS kali N sama dengan 1000 kali CS per V kali D RPM. Dengan keterangan D sama dengan diameter benda kerja, satuannya milimeter, CS sama dengan kecepatan potong, satuannya meter per menit, dan V adalah nilai konstanta dengan angka 3,14. Nah, ini adalah tabel kecepatan potong bahan, atau bisa kita sebut dengan CS. Di sini ada dua jenis pahat bubut, ada pahat bubut HSS dan pahat bubut karbida. Dan ini adalah jenis bahan-bahannya. Nah, kita bisa lihat dalam setiap bahan yang kita gunakan itu kecepatan putarannya beda-beda ya, cutting speed-nya ini. Sedangkan jenis pahat ini juga mempengaruhi kecepatan potong bahan. Kita bisa lihat contohnya adalah baja lunak. Kalau kita menggunakan pahat bubut HSS, maka kecepatan minimal yang bisa kita gunakan yaitu 18 meter per menit. Sedangkan kecepatan maksimalnya adalah 21 meter per menit. Sedangkan kalau kita menggunakan pahat bubut karbida, kecepatan minimal yang bisa kita gunakan yaitu 30 meter per menit. Sedangkan kecepatan maksimalnya adalah 250 meter per menit. Jadi nanti kita bisa kira-kira saja sesuai dengan kondisi bahannya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah baja lunak berdiameter 60 mm akan dibubut dengan kecepatan potong 25 meter per menit. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar putaran mesinnya? Di sini kita bisa diketahui bahwa D adalah 60 mm, ini D-nya, dan CS adalah 25 meter per menit. Maka jawabannya adalah kita menggunakan rumus N sama dengan 1000 kali CS per V kali D. Dengan N sama dengan 1000 dikali 25 dibagi 3,14 dikali 60. Atau bisa kita sebut 1000 kali 25 per 3,14 kali 60. Sehingga hasilnya adalah N sama dengan 132,696 RPM. Jadi kecepatan putaran mesinnya sebesar 132,69 RPM. Contoh kedua. Sebuah baja lunak berdiameter 2 inci akan dibubut dengan kecepatan potong 20 meter per menit. Pertanyaannya adalah, berapa besar putaran mesinnya? Nah, karena di sini adalah satuannya inci, sedangkan yang kita butuhkan adalah
mm, maka kita harus kalikan dengan 25,4 mm. Dengan demikian diameternya menjadi 2 inci sama dengan 2 kali 25,4. Maka hasilnya adalah 50,8 mm. Maka putaran mesinnya adalah kita menggunakan rumus N sama dengan 1000 kali CS per V kali D. Dengan angka N sama dengan 1000 kali 20 per 3,14 dikali 50,8. Dengan N sama dengan 125,382 RPM. Jadi putaran mesinnya adalah sebesar 125,382 RPM. Sekian, terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai K3L atau keselamatan dan keamanan kerja lapangan, serta rumus hitung kecepatan potong dan putaran pada mesin bubut. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambar teknik dari benda kerja yang akan digunakan, yang akan kita buat, serta langkah-langkah yang akan kita lakukan selama proses praktikum. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.